Kamu mengajar sukarela di gunung selama 2 tahun setengah. Namun, kamu tidak tahu bahwa semua muridmu adalah roh besar. Dan sebuah kalimat yang kamu ucapkan begitu saja, menjadi kesempatan mereka untuk menjadi suci. Oleh karena itu, setiap roh besar sangat menghormati kamu. Rubah iblis setiap saat membantumu mencuci, memasak, dan memeriksa nadi. Raja harimau setiap hari menjaga rumah dan halaman. Hanya karena kamu mengalami nasib buruk saat mengajar sukarela 3 tahun yang lalu. Jatuh dari jurang menyebabkan kebutaan dan sejak itu hanya bisa bernyanyi, menari, dan bermain basket. Untungnya diselamatkan oleh seorang pemburu yang lewat. Namun tak lama setelah itu, dia meninggal karena kecelakaan saat berburu. Hanya meninggalkan seorang anak yang masih sangat muda. Pemburu itu sebelum meninggal memohon agar kamu membantunya merawat anak tersebut. Maka, kamu pun membuka sebuah sekolah di gunung. Namun, kamu sama sekali tidak menyangka bahwa semua muridmu adalah makhluk ajaib dari gunung. Makhluk pohon kering itu mendengarkan pengetahuan yang kamu sampaikan, dan menjadi dewa pohon langit yang menjaga wilayah tersebut. Serigala perak yang sering dibuli mendengarkan pengetahuanmu. Ternyata memimpin suku serigala langkah demi langkah, hingga mencapai puncak sebagai penguasa wilayah. Namun semua ini tidak kau sadari. Masih mengira mereka adalah anak-anak di gunung. Hingga suatu hari 3 wanita pertapa pergi ke gunung untuk mencari obat suci. Ternyata melihat penguasa roh, Hu Xiaotian, Phoenix di angkasa, penguasa hutan Jiutian, beruang Batian. Banyak roh besar ternyata dengan tulus duduk di luar sebuah gubuk kayu. Di detik berikutnya tampak seekor monyet emas. Melompat-lompat di atas pohon mendekati mereka. Mata kakak perempuan Fang berkilauan dingin. Dia siap mengulurkan tangan untuk menarik pedang di pinggangnya. Saat itu terdengar suara raungan harimau dari pegunungan. Waktunya makan. Kerasan Huer, cepat kembali. Jangan buat guru menunggumu. Ketiga wanita pertapa terkejut hingga darah mereka berdesir. Pandangan gelap dan mereka mundur terus-menerus. Suara raungan harimau seperti ini jelas bukan suara harimau biasa yang bisa dikeluarkan. Pasti itu adalah roh besar yang hampir transformasi. Namun, kakak perempuan Fang menggigit bibirnya dan tetap mengejar. Seiring mereka semakin mendalami, hati mereka semakin gelisah. Banyak pohon di jalan telah ditebang. Hanya menyisakan tunggul-tunggul kayu. Perlu diketahui bahwa ini adalah yang terbaik di dunia. Gunung suci dari sekte Zong Taiyu. Salah satu dari 10 tempat terlarang di dunia pertapaan. Orang biasa yang masuk ke dalam hanya mencari kematian. Selama ribuan tahun, tidak ada siapapun yang diperbolehkan masuk ke dalam sekte. Hanya kakak perempuan Fang dan ketiga orang ini. Mengandalkan status mereka sebagai murid langsung dari sang ratu. Mereka berani diam-diam memasuki pinggiran gunung suci untuk memetik obat suci. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh. Ketiga orang itu menatap jauh ke arah sana tetapi terdiam di tempat. Mereka melihat beberapa rumah kayu di antara gunung yang jauh. Di depan pintu terdapat sebuah kebun sayur. Dan ketiga orang itu juga melihat seekor makhluk dengan ukuran raksasa. Beruang hitam sedang menggunakan kapal raksasa untuk memotong kayu dan memasak. Lebih mengerikan adalah di dalam kabin kayu masih ada monster-monster lain. Seekor bangau kepala merah bahkan sedang menggunakan kedua sayapnya. Menggenggam peralatan, ia perlahan-lahan menggiling ramuan. Wajahnya tampak fokus seperti seorang dokter yang terampil. Ada juga seekor laba-laba yang memiliki wajah manusia di punggungnya sedang mengeluarkan benang untuk membuat kain. Ternyata ada juga seekor harimau yang memegang sebuah buku. Buku itu terletak di atas sebuah batu raksasa. Dengan serius membaca buku di bawah sinar matahari. Beruang hitam dengan mahir menggoreng sayuran dengan wajan. Melihat meja yang penuh dengan hidangan. Mereka mendengar suara yang meminta untuk segera memanggil guru. Mendengar itu, 3 orang merasa terkejut. Mereka semua ingin melihat siapa yang disebut guru oleh monster-monster ini. Siapa sebenarnya guru itu? Di bawah tatapan beberapa orang. Kamu perlahan-lahan melangkah keluar sambil memegang tongkat buta di tanganmu. Sementara itu, roh-roh di sampingnya sedang memberi hormat dengan penuh rasa hormat. Adegan ini membentuk kontras yang sangat mencolok. 3 perempuan murid terlihat ternganga. Selain itu, mereka bisa merasakan bahwa kamu tidak memiliki aura roh sama sekali. Bahkan mereka tidak dapat mendeteksi sedikitpun kemampuan spiritual. Bagaimana seorang manusia biasa bisa memimpin roh besar yang telah bertransformasi ini? Suara kakak perempuan Fang sedikit bergetar. Apakah dia seorang raksasa suci yang mengasingkan diri? Ketahuilah, bahkan untuk sekte Taiyi yang telah berdiri selama 3000 tahun. Hingga kini hanya para pendiri yang telah mencapai tingkat ini. Zhao Wan-er menurunkan suaranya. Kakak, mari kita pergi dari sini terlebih dahulu. Jika kita ditemukan oleh senior ini, akibatnya akan sangat mengerikan. Namun, ketiga orang itu belum sempat berdiri dan sudah berkeringat dingin. Mereka seolah-olah menjadi sasaran dari pemangsa paling menakutkan di dunia. Di dunia ini, kakak perempuan Fang dengan susah payah berbalik. Wajahnya seketika pucat seperti kertas. Roh besar dengan tubuh paling besar adalah harimau. Mata iblis menatap mereka dengan dingin. Ketua kelas, kenapa kamu tidak makan? Beruang hitam bertanya dengan suara serak. Namun, harimau iblis masih menatap jauh ke depan. Di matanya melintas sedikit kedinginan, tetapi nada suaranya sangat lembut. Dinginkan sedikit. Kemudian dia menggunakan cakarnya untuk menulis di udara. Ada manusia di luar sana. Pohon Willow pergi menangkap. Selama bertahun-tahun di bawah bimbingan guru yang penuh perhatian. Mereka sudah belajar membaca sejak lama. Ketika pohon Willow melihat beberapa kata yang digambarkan, dia segera menghentikan meditasi. Akar pohon bergerak cepat di permukaan tanah. Dalam sekejap, pohon besar itu menghilang di hutan. 3 wanita pertapa melihat pemandangan ini. Mereka tahu pohon iblis pasti datang untuk mereka. Kakak perempuan Fang tidak bisa memperhatikan hal lain. Dia berteriak dengan ketakutan. Cepat pergi. 2 orang lainnya segera berlari. Namun, kemampuan mereka biasa-biasa saja. Pohon Willow dengan mudah melilit kakak perempuan Fang dengan akar pohon. Zhao Ximei ingin menyelamatkannya. Namun akar pohon sudah jauh menyeret orang itu. Melihat ini, Zhao Ximei segera berlari menuju sekte.
Saat ini di dalam gerbang tertinggi Taiyi seluruh sekte 10. Lebih dari 10.000 murid tampak cemas. 3 tahun yang lalu, sang pemimpin wanita mulai melakukan penutupan diri. Banyak sekte pertapaan yang bersaing dengan Taiyi Xianmen memanfaatkan kesempatan ini untuk mulai merebut sumber daya pertapaan Taiyi Xianmen. Pada saat ini, kakak master puncak Lingxiu sedang bersama 10. Beberapa murid sekte berkumpul di aula. Zhao Ximei masuk sambil terisak. Saat ini, kakak master puncak Lingxiu sedang. Kakak perempuan Fang Yi diculik oleh makhluk roh di Gunung Suci. Cepat, pergi selamatkan dia. Yang disebut sebagai kakak master oleh dia. Disiplin Dongliang tiba-tiba berdiri. Zhao Wan'er, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Gunung Suci itu tempat seperti apa? Bagaimana mungkin ada roh? Zhao Wan'er segera menceritakan semua yang dilihatnya. Para petapa sangat bingung. Tapi melihat Zhao Wan'er yang menangis dengan air mata haru, tak terlihat seperti sedang berbohong. Dongliang berpikir sejenak lalu memutuskan untuk membawa adik-adik siswa secara diam-diam masuk ke Gunung Suci untuk menyelidiki. Di dalam Gunung Suci saat ini, Guru, saya sudah kenyang. Saya akan pergi belajar kembali. Raja Harimau meletakkan nampan di atas meja. Dengan hormat ia membungkuk sebelum berbalik pergi. Namun sebenarnya ia tidak pergi terlalu jauh. Ia hanya berdiri di semak-semak di samping. Ia baru melambaikan tangan setelah kamu masuk ke dalam ruangan untuk beristirahat. Serigala perak dan musang emas, kalian datang sini. Pohon willow telah menangkap seseorang. Sekarang ada manusia yang masuk. Ini berarti tempat ini akan segera menjadi tidak tenang lagi. Kalian tahu apa yang harus dilakukan. Serigala yang seluruh tubuhnya ditutupi bulu perak menguap. Tentu saja tahu. Ini adalah rumah guru. Kita tidak boleh membiarkan siapapun mengganggu istirahat guru. Urusan ini serahkan padamu. Beritahu teman-teman yang lain bahwa semuanya seperti biasa. Jangan biarkan guru merasakan ada yang aneh. Kedua makhluk itu tampaknya sedikit takut pada Raja Harimau. Segera mengangguk dan mulai bekerja. Pada saat ini, lebih dari 10 murid dari puncak Lingxiu telah diam-diam menyelinap ke dalam Gunung Suci. Di balik semak-semak, Dongliang menutup mata. Sedang dengan saksama merasakan getaran energi spiritual di sekitarnya. Dia mengernyitkan dahi. Apa mungkin karena energi spiritual di dalam Gunung Suci terlalu melimpah? Benarkah ada binatang buas yang lahir? Para praktisi lain mendengar ini sulit untuk percaya. Meskipun ada binatang buas yang menjadi makhluk ajaib, tapi tidak mungkin bisa menangkap kakak perempuan Fang Yi. Dia sudah hampir menyelesaikan fondasi. Hanya roh besar yang telah bertransformasi yang mungkin bisa menangkapnya. Semua praktisi merasa campur aduk. Mereka mencari di dalam Gunung Suci mengikuti gelombang aura iblis yang terdeteksi. Segera mereka berhenti melangkah. Seorang praktisi melihat ke depan dengan terkejut. Lihat cepat. Di depan ada sebuah ladang. Ladang itu ditanami semua dengan obat suci. Terlihat di kejauhan sebuah ladang yang ditanami berbagai obat suci yang langka. Di ladang masih ada satu boneka jerami. Di atasnya segera berdiri seekor burung pipit. Tiba-tiba seorang praktisi berseru dengan terkejut. Orang-orangan sawah itu bergerak. Semua orang menatap dengan serius dan melihat adegan ini. Terlihat bahwa orang-orangan sawah itu benar-benar mengangkat lengan. Ia mengulurkan tangan untuk mengusir burung pipit yang berdiri di atasnya. Di mata Dongliang melintas sedikit sinar dingin. Dengan suara, "Teng," ia menarik pedang tajam dari pinggangnya. Ternyata ada iblis. Lihat aku memenggalnya. Sinar pedang berkilau sejenak. Energi pedang yang menggetarkan langsung menerjang ladang gandum. Di tengah ladang, manusia jerami seolah menyadari dan segera berbalik kepala menghadap para petapa. Astaga! Manusia jerami segera berlari. Ketua kelas, cepat selamatkan aku. Mendengar kata-kata manusia jerami ini, di belakang Dongliang, para petapa langsung kebingungan. Bagaimana mungkin roh kecil yang belum bertransformasi bisa berbicara? Pada saat ini, tidak jauh di tengah semak-semak, Huji dan serigala perak bersembunyi diam-diam di sini. Mereka tiba-tiba mendengar suara minta tolong dari manusia jerami. Huji berlari cepat ke depan. Seseorang telah memasuki lingkaran penyergapan. Cepat pergi untuk mendukung manusia jerami. Serigala perak juga segera berdiri. Pergi berlari bersama Huji. Dongliang dengan ekspresi datar. Saat dia hampir menangkap manusia jerami. Sebuah pohon willow di sampingnya dengan keras mengayunkan tangan Dongliang. Dalam sekejap berikutnya, dia membawa manusia jerami dan menghilang. Sekelompok pertapa terkejut melihat pemandangan ini. Mencabut pedang. Para pertapa tiba-tiba menemukan ada sesuatu yang terus-menerus di antara semak-semak. Bayangan seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di dalamnya. Seorang pertapa terkenal merasa ketakutan dan berkata dengan suara bergetar. Dong Shouxi, jangan-jangan kita dikelilingi oleh makhluk gaib? Dongliang dengan cepat memberi perintah dengan keras. Jangan banyak bicara. Mengeluarkan pedang. Huji dan serigala perak perlahan keluar dari hutan. Dan Huji menghalangi jalan mundur orang-orang di belakang. Manusia, ini bukan tempat kalian seharusnya datang. Huji mengeluarkan suara marah yang dalam. Pemandangan ini membuat para pertapa pucat pasi. Ketua kelas, mengapa perlu berbicara panjang lebar dengan kelompok ini? Serigala perak sama sekali tidak sabar. Ia langsung mengayunkan cakarnya dan menerjang ke dalam kerumunan. Dalam sekejap, 3 orang terjatuh. Para pertapa tidak memiliki pikiran untuk melawan lagi. Mereka semua melarikan diri dengan panik. Namun Huji mendengus dan ingin melakukan pengejaran. Dia mengejar orang yang melarikan diri. Hanya terdengar jeritan menyedihkan dari dalam hutan. Wajah murid utama Dongliang semakin terlihat tidak menyenangkan. Di sampingnya hanya tersisa 2 orang. Melihat Harimau Kun dan serigala perak semakin mendekat. Di mata Dongliang terlihat kilatan kebengisan. Dia bahkan menggunakan 2 saudara murid sebagai perisai. Melempar kedua orang itu langsung ke arah Harimau Kun dan serigala perak. Sementara itu, dia memanfaatkan momen ini. Dia menggunakan teknik pelarian untuk melarikan diri. Serigala perak baru saja ingin mengejar tetapi dihalangi oleh Harimau Kun. Jangan mengejar musuh yang terdesak. Di luar sangat berbahaya. Dia sangat memahami keadaan di dunia luar hutan.
Ayah Harimau Kun dibunuh dengan cara seperti ini bertahun-tahun yang lalu. Tapi bagaimana saya bisa menjelaskan ini kepada guru? Serigala perak bertanya dengan penuh kekhawatiran. Jika orang itu melarikan diri, pasti akan menarik lebih banyak orang. Harimau Kun merasa terjebak untuk sesaat. Sudahlah, tangkap dulu orang-orang ini dan bawa kembali. Tanyakan dengan jelas dari mana mereka datang, lalu laporkan kepada guru. Sejumlah praktisi diseret kembali dan ditahan di gudang. Melihat kakak perempuan Fang yang terikat kencang dan tidak sadarkan diri di dalam ruangan. Semua praktisi tampak pucat seperti mayat. Saat itu, Raja Harimau Kun melangkah masuk dengan langkah besar. Dia berteriak marah kepada kerumunan. Kalian ini siapa? Mengapa kalian datang ke sini? Salah satu praktisi yang berani menggertakkan gigi dan berkata, kami adalah murid dari sekte Tai Yi. Tunggu hingga guru dan orang-orang tua kami mengetahuinya. Kalian, kelompok iblis kecil ini, tunggu saja mati. Kata-kata itu tampaknya menginspirasi banyak praktisi. Segera terdengar suara persetujuan dari kerumunan. Raja Harimau Kun mendengar itu dan merasa marah. Dia mengangkat cakarnya seolah ingin menyerang. Ketua kelas, tunggu sebentar. Tiba-tiba sebuah suara menginterupsi gerakan Raja Harimau Kun. Dia menoleh ke arah suara dan ternyata itu adalah sebatang ginseng liar. Ginseng liar itu berjalan pelan dengan beberapa kumis panjang sebagai kakinya. Raja Harimau Kun terlihat terkejut. Maka, dia bersiap untuk mengikuti saran ginseng tua. Kenapa kamu datang? Dilihat dari segi usia, Elder Ken merupakan yang tertua di antara mereka. Dia adalah ginseng tua berusia 1000 tahun yang berada di dalam gunung suci ini. Dia mengetahui banyak hal. Semua makhluk halus yang mengikuti pelajaran menghormatinya. Beberapa orang ini tidak boleh dibunuh. Ginseng tua mulai menjelaskan. Tempat kita berada ini adalah dunia pertapaan. Gunung suci dari sekte teratas, sekte Tai Yi Xianmen. Orang-orang ini semua adalah murid sekte Tai Yi Xianmen. Jika kita membunuh mereka, sekte Tai Yi Xianmen pasti tidak akan tinggal diam. Lalu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tiger Ji menggerakkan dagunya dan bertanya lebih lanjut. Karena orang-orang sudah ditangkap, maka, biarkan mereka tinggal di sini dulu. Kebetulan kita bisa berbicara tentang syarat dengan orang-orang sekte Tai Yi Xianmen. Mengenai guru, lebih baik ketua kelas yang melapor. Raja Harimau Kun, sementara tidak memiliki ide lain. Jadi bersiap untuk mengikuti saran ginseng tua. Malam harinya, Tiger Ji datang ke kamarmu. Dia melaporkan dengan hormat kepadamu. Guru, hari ini, beberapa perampok gunung datang ke dekat desa. Menurut Anda, bagaimana kita sebaiknya menghadapi ini? Anda mengerutkan dahi. Setelah berpikir sejenak, Anda meminta Raja Harimau untuk mengumpulkan semua orang. Tak lama kemudian, semua makhluk telah berkumpul di kelas. Mereka semua sudah mengetahui apa yang terjadi tadi. Saat Anda menekan telapak tangan, ruang kelas yang gaduh langsung menjadi tenang. Pasti Raja Harimau telah memberitahu kalian. Desa kita sedang diperhatikan oleh sekelompok perampok gunung. Mungkin nanti perampok gunung akan datang mencari kita. Jadi mulai hari ini, saya akan memberikan kalian pelajaran baru. Semua makhluk mendekat ke depan. Terlihat Anda menulis 4 huruf besar di papan tulis. Tentang perang gerilya. Kemudian Anda mulai menjelaskan. Apa yang disebut perang gerilya? Secara harfiah artinya adalah bergerak sambil bertarung dengan musuh. Intinya dalam 16 kata ini. Musuh datang, kita ganggu. Musuh dan kita bertempur. Musuh mundur, kita kejar. Sementara itu, di pintu suci Tai Yi, Dong Liang berlutut di dalam aula besar dan melaporkan dengan rendah hati. Seandainya tidak ada para saudara murid yang mempertaruhkan nyawa untuk membantu saya melarikan diri. Saya khawatir saat ini murid-murid sudah ditangkap. Mohon guru untuk memutuskan. Untuk membalas dendam bagi para saudara murid. Semua orang tua di atas kursi tinggi memandang marah setelah mendengar cerita Dong Liang. Sang elders tua langsung meledak. Apa ini masuk akal? Kini, sang master sedang melakukan meditasi tertutup. Di dalam sekte bisa terjadi hal semacam ini. Jika ini sampai terdengar, bukankah itu akan membuat semua orang di dunia menertawakan kita? Masalah ini harus ditangani dengan serius. Sang elders tua mengusap jenggotnya. Dia langsung memiliki ide. Saat ini, kompetisi besar sekte akan segera berlangsung. Kirim perintah untuk mengubah konten kompetisi menjadi pengusiran roh di tempat suci. 3 hari kemudian, berkumpul di pintu masuk gunung suci. Banyak pemuda elit dari sekte berkumpul. Saat pintu gunung dibuka, para murid segera mengalir masuk ke dalam pintu gunung seperti ombak. Namun, semua orang tidak menyadari. Di tengah kerumunan, ada seorang sosok yang tidak mencolok. Murid-murid pintu suci Tai Yi pindah. Ini adalah pemimpin puncak Ling Xiu. Murid-murid, guru akan membawa kalian kembali dengan selamat. Menunggu untuk guru. Pemimpin puncak Ling Xiu berjanji dalam hati di tengah kerumunan. Pada saat yang sama, di antara gunung dan hutan, sudah tidak terhitung berapa banyak. Perangkap yang sudah dipersiapkan mulai beroperasi. Pertempuran akan segera dimulai. Pada saat ini, seorang murid Tai Yi Xianmen sedang menjelajahi sekeliling. Tiba-tiba ia menemukan sebuah stalaktit yang sebesar labu. Saat ia hampir menyentuh stalaktit itu, kakinya tiba-tiba terjerembab dan jatuh ke dalam lubang yang sedalam 3 zhang. Segera diikuti oleh kerasan Huer yang memimpin. Beberapa rubah iblis kecil melompat keluar, membawa tangga untuk membantu murid yang jatuh pingsan itu. Murid-murid pintu suci Tai pindah. Di tempat lain di gunung suci pada saat yang sama, sekitar 1 zhang tinggi, di bawah papan batu hijau ada 3 orang berkumpul. 3 orang berkumpul di atas papan batu hijau. Melihat sebuah kipas buluh yang merah di tengah hitam, Ling Zi besar dan kecil terlihat sangat tertarik. Saat ketiga orang tersebut bersiap untuk berebut harta, suara senyuman dingin tiba-tiba terdengar. Ternyata seperti yang dikatakan oleh guru. Kalian ini bajingan. Semuanya adalah orang yang serakah. Terlihat serigala perak dengan penuh ejekan di matanya. Jangan berharap untuk barang-barang itu. Tinggalkan saja dengan jujur. Saat suara itu jatuh, serigala perak telah melompat maju. 2 orang yang jatuh, ketiga orang sudah tergeletak. Tidak jauh dari situ Aken melompat dari dahan.
Setelah memeriksa ketiga orang itu, ia memanggil beberapa roh kecil untuk membawanya pergi. Ternyata guru terlalu khawatir. Serigala perak mendengus. Dengan barang seperti ini, mereka sama sekali tidak layak dengan teknik perang yang diajarkan oleh guru. Pada malam hari, kamu duduk di dalam rumah, mendengarkan para siswa yang terus kembali, dengan berita untuk memahami situasi di luar. Untungnya, para siswa sangat mampu. Dan berita yang kembali hampir semuanya adalah kabar baik. Jadi, kamu mengambil kertas ujian yang baru ditulis di meja, menyerahkannya pada Huji yang menunggu di dekatnya. Hanya karena kemajuan belajar Huji sudah mencapai 100. Sistem juga memberikan notifikasi yang jelas. Selama Huji menyelesaikan ujiannya, dia akan mendapatkan hadiah. Kamu berpikir saat ini belum terjadi hal besar. Kebetulan malam ini, biarkan Huji menyelesaikan tes. Mungkin hadiah yang diberikan sistem juga dapat membantu para siswa mengusir perampok gunung. Huji sedikit bingung dan bertanya pelan. Guru, perampok gunung belum pergi. Bagaimana kalau kita menunggu sampai perampok pergi baru siswa diuji? Kamu melambaikan tangan dan berkata sambil tersenyum. Tidak akan memakan waktu lama. Selama kamu bisa lulus ujian, akan ada manfaat yang tidak kamu duga. Huji mengambil kertas ujian dan semakin bingung. Soal ujian adalah hal-hal yang biasa dipelajari, tidak sulit. Bahkan banyak soal yang dia lihat sekilas langsung tahu jawabannya. Ujian seperti ini benar-benar bisa memberikan manfaat yang tidak terduga. Dengan sedikit keraguan, Huji mulai menunduk dan menjawab soal. Tetapi dalam waktu sebatang dupa, Tiger Ji telah menyelesaikan ujian. Di dalam pikiranmu juga muncul notifikasi sistem. Tiger Ji telah menyelesaikan ujian pengetahuan tingkat dasar. Sekarang memberikan hadiah. Hadiah telah diberikan kepada tuan rumah. Mohon tuan rumah terus berusaha. Buku ajar tingkat lanjut volume pertama telah dibuka untuk tuan rumah. Mohon tuan rumah menggunakan dengan bijak. Mendengar ini, kamu hanya merasa bingung. Karena kamu sama sekali tidak merasakan hadiah apapun. Satu-satunya yang muncul adalah sebuah dokumen baru. Apakah ini adalah jenis hadiah yang tidak terlihat dan tidak teraba? Hadiah yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Kamu merasa bingung tetapi mendengar suara, plop, Tiger Ji. Ada apa denganmu? Kamu bertanya dengan sedikit cemas. Jika hadiah yang disebutkan ini berbahaya bagi siswa, maka itu bisa menjadi masalah besar. Suara Tiger Ji mengandung sedikit kegembiraan yang sulit disembunyikan. Tidak apa-apa. Tenang saja, guru. Siswa hanya kesemutan dan terjatuh sedikit. Kamu merasa lega setelah mendengar itu. Mengulurkan tangan untuk membantu Tiger Extreme. Telapak tangan menyentuh lengan pemuda yang kekar dan mengangkatnya. Waktunya sudah larut, mari beristirahat. Guru, silakan sempurnakan lagi rencana. Perampok gunung belum pergi. Kalian masih harus berusaha. Raja Harimau Kun mengangguk dan berdiri, lalu keluar dari rumah. Matanya sedikit kabur memandang ke dalam hutan yang gelap di malam hari. Tepat 1 inci dupa sebelumnya. Dia masih sangat khawatir jika bertemu Dong Liang, orang yang kuat itu, pergi berkelompok. Dia dan teman-teman lainnya tidak dapat menghadapinya. Tapi sekarang dia tidak khawatir lagi. Dia memandang malam dan berbicara pelan pada dirinya sendiri. Berani datang mengganggu ketenangan guru. Tidak akan membiarkan kalian pergi dengan mudah. Dalam waktu setelah itu, pertempuran terjadi di mana-mana antara hutan dan pegunungan. Saat ini, beruang batian berlari dengan gila. Tubuhnya sudah dipenuhi banyak luka. Jelas dia telah diserang secara berkelompok. Di belakang beruang batian, beberapa sosok cepat mengejarnya. Orang yang paling depan memiliki wajah kering dan pucat. Mata dipenuhi dengan ekspresi mengejek. Hantu kecil. Saya sarankan kamu lebih baik menyerah dan mati dengan tenang agar rasanya lebih cepat. Agar tidak mengalami lebih banyak siksaan. Beberapa orang itu mendekat dengan pedang. Wajah mereka semakin menyeramkan. Namun, beruang batian hanya tertawa sinis. Ayo, jika kalian berani, coba bunuh aku. Lihat saja apakah kalian bisa keluar dari hutan ini setelah membunuhku. Melihat beruang batian masih tidak menyerah. Pemimpin itu mengangkat tangan untuk mengayunkan pedangnya. Ingin membunuh beruang batian di tempat. Saat itu suara lain yang memecah kesunyian terdengar. Sebelum orang-orang sempat bereaksi, terlihatlah sebuah bayangan muncul di depan beruang batian, menghasilkan angin kencang yang membuat daun-daun berhamburan. Beberapa orang itu terkejut oleh kemunculan orang yang tiba-tiba ini. Beruang batian juga terkejut. Bagaimana mungkin tiba-tiba ada manusia datang menyelamatkanku? Dan orang ini sepertinya memiliki aroma yang sangat akrab. Beruang batian menggerakkan hidungnya dan langsung terkejut. Kamu adalah harimau ekstrim. Tiger Extreme menjawab tanpa menoleh. Tadi malam, saya beruntung mendapat petunjuk dari guru untuk mencapai batas. Kamu istirahat dulu. Serahkan orang-orang ini padaku. Pada saat menyelesaikan lembar ujian tadi malam, dia merasakan manfaat tak terduga yang kamu sebutkan. Tubuhku langsung, tepat di detik aku berhenti menulis, mengalami perubahan yang luar biasa. Memperoleh pencerahan dan transformatif. Pada saat itu, dia benar-benar berubah menjadi manusia. Masuk ke dalam jajaran roh besar yang bertransformasi. Dia akhirnya bisa berhenti menghindari sentuhanmu. Dia melangkah 3 langkah. Kedua tangannya tiba-tiba berubah menjadi cakaran harimau. Dengan teriakan keras, suara itu seperti raungan harimau di hutan. Pemimpin langsung menghadapi Tiger Extreme. Tekanan ini mengalir tanpa reservasi ke tubuhnya. Sebelum dia sempat bereaksi, cakaran harimau sudah dipukul di puncak kepalanya. Cakar tajam menempel di kulitnya. Sekali tekan, dia menghancurkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, Tiger Ji merobek sepotong kain dan membersihkan darah di tangannya. Masih bisa bergerak tidak? Tiger Ji mendekat ke sisi beruang batian untuk memeriksa lukanya. Beruang batian tersenyum pahit dengan sedikit rasa bersalah. Masih bisa. Omong-omong, ketua kelas. Apakah kamu benar-benar hanya mengikuti ujian untuk bertransformasi? Itu tidak mungkin salah. Kata guru tidak salah. Jika kamu belajar dengan giat, pasti akan ada hasilnya. Kalian juga harus berusaha lebih keras. Tiger Ji mengacungkan jempol dan tersenyum lebar.
Nanti ketika kalian semua sudah bertransformasi, kita bisa merawat guru dengan terang-terangan. Sambil berbicara, Tiger Ji berbalik mencari barang pemimpin itu. Mengambil token identitas orang itu. Lalu melepas pakaian dan mengubah dirinya menjadi sosok orang itu. Kembali dulu. Aku akan kembali setelah semua urusanku selesai. Hati-hati di jalan. Setelah berbicara, Raja Harimau melangkah besar memasuki hutan. Raja Harimau berjalan perlahan di hutan dengan telinga bergerak sedikit. Tidak jauh di depan, ada beberapa orang yang datang menghampiri. Saat mendekat dalam jarak 1 langkah, mereka baru menyadari keberadaannya. Melihat pakaian dan lencana miliknya, mereka segera membungkukkan badan memberi salam. Hormat kepada kakak. Tidak tahu apakah kakak telah mendapatkan sesuatu. Ada. Tentu saja ada. Raja Harimau mengangguk dan sudut bibirnya menunjukkan sedikit senyuman menyeramkan. Sebelumnya yang ditemui adalah kelompok pertama. Kalian adalah kelompok kedua. Namun, dalam sekejap, mereka sudah tergeletak tak berdaya. Semua ransel yang dibawa jatuh ke tangan Raja Harimau. Waktu dengan cepat berlalu dan menjadi 3 hari. Dalam 3 hari ini, para murid pintu Dewa Taiyi mulai menyebar sebuah rumor. Katanya di dalam gunung suci ini, tidak hanya ada roh jahat yang berbahaya, tetapi juga melayang sebuah jiwa gentayangan yang menakutkan. Selama bertemu roh itu, bahkan jika berkelompok 3 atau 5 orang, mereka tetap tak berdaya. Mereka yang menemui roh itu, paling ringan, langsung terjatuh dan pingsan dalam waktu singkat. Yang lebih parah, langsung kehilangan nyawa. Seketika, seluruh siswa dari sekolah Tai Xianmen merasa sangat gelisah. Di dalam kelas, banyak iblis berkumpul di sekitar Tiger Extreme. Mereka bisa dibilang sangat mengagumi Tiger Extreme. Ketua kelas, kamu benar-benar hebat. Sendirian mengalahkan kelompok itu dengan mudah. Sekarang, semua orang itu sudah ketakutan. Tiger Extreme menggaruk kepala belakangnya sambil tersenyum. Semua ini karena pengajaran guru yang baik. Di tengah tawa, terdengar suara tongkat buta mengenai tanah. Semua iblis segera terdiam. Secara bersamaan mereka menatapmu. Kamu masuk ruang kelas dengan wajah puas. Saya sudah mendengar semuanya. Kalian semua hebat. Guru merasa bangga kepada kalian. Kamu mengetuk tongkat butamu. Baiklah, semua diam. Panggil kalian semua datang. Ini berniat untuk memberikan kalian satu pelajaran baru lagi. Belakangan ini perampok gunung membuat kekacauan. Saya tahu banyak orang terluka. Jadi pelajaran baru yang dibuka adalah kedokteran. Sambil berbicara, kamu menulis di tanah dengan tongkat butamu. Di masa lalu, pada masa Kaisar Kuning, dilahirkan sebagai makhluk ilahi. Lemah tetapi bisa berbicara. Muda tetapi setia. Dewasa tetapi bijaksana. Sukses dan naik ke surga. Ini adalah setelah Raja Harimau menyelesaikan ujian. Notifikasi sistem memberikan materi lanjutan, Huang Dinei Jing Suen. Teori kuno tentang ketulusan. Dalam kesadaranmu, Huang Dinei Jing adalah karya kedokteran. Mengajar kepada siswa tentu saja adalah mengajarkan kedokteran. Tepat pada saat ini perampok gunung membuat kekacauan. Siswa yang harus melawan perampok gunung pasti akan terluka. Mengajarkan mereka sedikit pengetahuan medis juga sangat tepat. Apa yang tidak bisa kamu lihat adalah, saat ini, semua makhluk di dalam kelas semuanya terbengong. Dengan mata yang terbuka lebar, mereka menatap tulisan di tanah. Pohon willow merasakan semua daunnya. Sedang gila-gilanya menyerap esensi alam. Bulu pada tubuh rubah emas berkilau dengan cahaya emas yang memukau. Otot-otot dan urat-urat di anggota tubuh Husan Er terlihat jelas. Yang tampak menonjol menjadi kekar. Bahkan rambut Raja Harimau yang sudah bertransformasi bergerak tanpa ada angin. Seolah ada perasaan pencerahan yang muncul begitu saja. Sekelompok iblis saling memandang. Semuanya tampak tercengang. Tanpa ragu. Apa yang ditulis guru di tanah bukanlah pengetahuan medis. Tetapi metode latihan. Transformasi makhluk menjadi manusia adalah permulaan dari latihan iblis. Sejak itu, iblis memulai jalannya dalam latihan. Sama seperti manusia. Latihan iblis memiliki kelemahan bawaan. Metode latihan yang sama. 10 tahun latihan iblis tidak sebanding dengan hasil 1 tahun manusia. Tetapi saat ini hanya bisa mengamati di tanah dan angka yang sedikit. Mereka memiliki perasaan pencerahan yang begitu kuat. Terlihat jelas bahwa metode pertapaan ini bisa dibilang tiada tara di dunia. Namun yang lebih mengejutkan mereka adalah hal yang akan datang. Ketika kamu selesai menulis paragraf ini dan bersiap untuk menulis paragraf berikutnya, semua roh bisa merasakan tekanan yang luar biasa. Seolah-olah energi di alam semesta ini berubah menjadi sebuah tangan besar tak terlihat yang mencengkeram mereka dengan kuat. Guru, pelajaran ini sangat sulit. Mari kita pelajari kalimat demi kalimat. Harimau yang paling PK, Huji, segera berbicara. Dia sudah menjadi roh besar yang tertransformasi. Bahkan dia pun tidak bisa menahan tekanan itu. Apalagi roh lainnya. Mendengar hal itu, kamu baru saja menghentikan tanganmu. Benar juga. Ini jauh berbeda dari apa yang kalian pelajari sebelumnya. Seluruhnya mengajar kalian terlalu sulit dipahami. Mari kita pelajari kalimat demi kalimat. Sebenarnya, bukan hanya siswa yang tidak bisa menerima. Bahkan kamu sendiri juga tidak terlalu bisa menerima. Yang kamu ajarkan sebelumnya, kamu sedikit banyak masih ingat. Tahu bagaimana mengajar. Namun, mengenai Huang Dinei Jing, bahkan kamu sendiri hanya setengah mengerti. Tidak ada penjelasan rinci dalam materi yang diberikan oleh sistem. Seluruhnya membicarakan tentang dirimu semua terasa kabur. Mendengar kata-kata itu, para roh akhirnya menghela napas lega. Dalam hati berkata, betapa menakutkannya teknik ini. Hanya dengan kalimat pembuka saja sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Mendengarkan lebih banyak seolah-olah akan dihancurkan. Ayo datang. Mari kita pelajari kalimat pertama terlebih dahulu. Tunggu sampai para siswa tenang kembali. Kamu baru saja mulai menjelaskan kata demi kata. Para siswa mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa di luar kelas ada sosok yang diam-diam mengintai. Ekspresi terkejut di wajahnya tidak kalah dari mereka. Yang menyembunyikan kehadirannya dan bersembunyi di jendela untuk mengintip adalah penguasa puncak Ling Xiu.
Sebelumnya, level praktiknya terhenti di tahap transformasi jiwa selama bertahun-tahun. Tidak dapat lagi mengalami kemajuan. Ia melihat bahwa masa hidupnya hampir habis dan akan pergi. Namun saat ia mengamati tulisan di tanah, penghalang yang membelenggu pertapaannya selama bertahun-tahun ternyata mulai melonggarkan diri. Secara samar-samar muncul tanda-tanda terobosan. Seketika keraguan memenuhi pikirannya. Siapakah sebenarnya orang ini? Jangan-jangan orang ini ada hubungannya dengan leluhur? Di luar kelas, pemimpin puncak Lingxiu tiba-tiba muncul dengan sebuah pemikiran yang mengejutkan. Metode yang dia pelajari adalah dari gerbang suci Tai Yi, warisan yang ditinggalkan oleh pendiri 3000 tahun yang lalu. Metode ini memiliki ambang batas yang sangat tinggi untuk dipelajari. Untuk melewati batasan ini, harus ada peluang besar. Bahkan sekarang, sang dewi pengajar harus menutup diri. Dalam keadaan mengabaikan tidur dan makan, dia belajar dengan tekun. Hanya berharap untuk memahami keajaiban yang luar biasa. Namun saat ini hanya dengan sekali lirik. Justru membuat batasan yang mengganggunya selama bertahun-tahun mulai melonggar. Mengingat tempat ini adalah tanah suci sekte. Selama 3000 tahun, jarang ada anggota sekte yang melihat rahasia di dalamnya. Takutnya orang ini adalah gerbang Tao Yuan, sang guru pendiri yang tersembunyi selama 3000 tahun. Memikirkan hati pemimpin puncak Lingxiu. Tidak dapat tidak merasa setengah terkejut setengah takut. Para junior di bawahnya terus-menerus masuk ke kedalaman gunung suci. Pasti telah mengganggu ketenangan sang leluhur. Menghadapi makhluk-makhluk yang diajari oleh sang leluhur secara langsung. Memikirkan hal ini, pemimpin puncak Lingxiu segera membatalkan niat untuk menerobos masuk menyelamatkan orang. Itu adalah sang leluhur. Para generasi muda telah menyinggung nenek moyang. Ditahan oleh sang leluhur di sini. Dia hanyalah seorang junior, bagaimana berani meminta orang. Masalah ini perlu segera kembali untuk melaporkan kepada gerbang. Juga perlu dengan cepat menghentikan kompetisi besar. Di dalam gerbang Tao Yuan, para tetua dari sekte Tai berkumpul di aula besar. Setelah mendengar penjelasan pemimpin puncak Lingxiu, tanpa terkecuali, semuanya terkejut hingga wajahnya bergetar. Ternyata, nenek moyang ada di dalam gunung suci. Jika berita ini tersebar, saya takut seluruh dunia pertapaan akan langsung riuh. Sang kakak tua segera memanggil. Segera kirim pesan. Panggil semua junior di dalam gunung suci kembali. Setelah urusan ini selesai, sang kakak tua merasa tenang. Dia beralih menuju kakak perempuan puncak Lingxiu. No translation needed. Kamu bilang bahwa senior itu mengajarkan kepada roh-roh. Sebuah metode pertapaan yang menakjubkan. Apakah kamu ingat metode itu? Kakak perempuan puncak Lingxiu mengangguk. Dia mengambil pena dan menulis kalimat pertama dari teori kuno yang dia lihat. Para kakak tua berkumpul untuk melihat 24 huruf singkat itu. Begitu orang pertama selesai membacanya, di aula, langsung muncul gelombang energi. Kakak tua yang pertama selesai membaca ternyata mengalami terobosan saat itu juga. Segera setelah itu, keadaan seperti ini mulai muncul pada setiap orang. Memang merupakan kekuatan yang tak tertandingi. Hampir bisa dipastikan bahwa metode ini berasal dari tangan nenek moyang. Sang kakak tua berkata dengan sangat yakin. Sepertinya kita kali ini mengatur murid. Masuk ke gunung dan membunuh roh besar adalah kesalahan besar. Salah satu dari para elder yang mengurus berkata dengan wajah serius. Di dalam gunung suci, tidak ada yang namanya roh jahat. Itu semua adalah binatang suci penjaga gunung yang diajari langsung oleh leluhur. Sang kakak tua menghela napas panjang. Saat ini, penyesalan sudah tidak ada artinya lagi. Lao Qi, setelah semua junior mundur, kamu yang jadi pemandu. Saya akan pergi sendiri untuk meminta maaf kepada leluhur. Penguasa puncak Lingxiu mengangguk lemah. Hanya berharap leluhur bisa memberi ampun. Mengampuni murid-muridnya yang tidak mengerti. Di dalam aula, kamu telah menyelesaikan kalimat pertama dari teori kuno yang sederhana. Di luar jendela, hari sudah sangat larut. Huji pergi berpatroli di luar sekali. Saat ia kembali, wajahnya terlihat cukup baik. Saat masuk, Huji tersenyum dan berjalan menuju para roh. Orang-orang di luar seharusnya sudah ketakutan oleh kita. Semua sudah pergi. Keesokan harinya, siang di Gunung Suci. Sang kakak tua dan penguasa puncak Lingxiu berjalan berurutan di jalan gunung. Suasana hati mereka cukup menyenangkan. Para murid muda sudah mundur. Setelah menghitung jumlahnya, segera ditemukan banyak korban jiwa. Ada juga banyak yang hilang tanpa jejak. Jelas bahwa para murid muda ini telah membuat nenek moyang marah. Setelah berpikir panjang, sang kakak tua memutuskan hanya membawa penguasa puncak Lingxiu sebagai pemandu. Datang sendirian untuk meminta maaf. Dalam sekejap, keduanya sudah sampai ke dalam inti Gunung Suci. Tiba-tiba terdengar panggilan dari depan. Kalian berdua adalah pengurus dari gerbang Tianyi. Terlihat Raja Harimau sudah menunggu di sini lebih awal. Dia merasa sedikit tidak yakin. Karena Asan memberitahunya. Nenek moyang dari gerbang Tianyi pasti akan mencarinya. Dan pasti yang datang adalah para ahli terkemuka. Apa yang Asan katakan tidak salah. Kedua orang di depannya sama sekali di luar imajinasinya dalam hal kekuatan. Salah satu dari mereka bisa dengan mudah membunuhnya. Tapi untuk guru, demi keselamatan semua, dia harus tidak menunjukkan ketakutan. Namun, belum sempat dia membuka mulut. Terlihat, Dewa Tua membalas dengan kedua tangan. Dengan sopan, dia memberikan penghormatan. Dewa Tua yang kini mengurus pintu suci Tai telah bertemu dengan Yang Mulia Beast. Penghormatan ini membuat Huji bingung. Dikatakan bahwa ini adalah generasi tua dari pintu suci Tai. Dengan niat membunuh, mereka datang mencari. Bahkan bisa langsung bertindak jika ada ketidakcocokan. Tanpa menunggu Huji sadar, Dewa Tua melanjutkan berbicara. Yang Mulia Roh Dewa, hari ini, kami berdua mewakili pintu suci Tai untuk meminta bertemu dengan nenek moyang. Beberapa hari yang lalu, kami mengizinkan para murid muda untuk masuk gunung dan mengganggu ketenangan nenek moyang. Hari ini kami khusus datang untuk meminta maaf. Nenek moyang, Anda berbicara tentang guru. Huji bahkan semakin bingung. Apa hubungannya ini dengan guru? Keduanya jelas tidak memahami keraguan yang ada di mata Huji dan terus mengangguk.
Guru Anda adalah nenek moyang dari pintu suci Tai. Mohon kepada Yang Mulia Binatang Dewa untuk menginformasikan. Mendengar hal itu, Huji akhirnya menyadari. Tampaknya orang-orang ini menganggap guru sebagai itu adalah guru pendiri yang hilang. Huji yang berotak cepat langsung mempunyai rencana. Guru tidak suka diganggu. Kalian berdua tunggu di sini terlebih dahulu. Saya akan bertanya kepada guru dulu sebelum memberikan jawaban kepada kalian. Setelah Huji pergi, sang elders besar akhirnya menghela napas. Yang Mulia Binatang Dewa ini paling banyak berusia 16 tahun. Bentuk aslinya adalah rubah iblis. Yang saya tahu adalah transformasi tercepat. Rubah iblis juga memerlukan waktu lebih dari 60 tahun. Untuk membuat seekor harimau muda berusia 6 atau 17 tahun bertransformasi. Harus pakai jurus dewa leluhur, kalau nggak benar-benar nggak bisa. Berarti kamu datang di waktu yang tepat. Tunggu saja. Hari ini gue harus ketemu si leluhur, apapun yang terjadi. Pemimpin puncak Ling Xiu mengangguk setuju. Kedua orang itu segera berdiri dengan hormat dan menunggu dengan tenang. Saat ini, tempat tinggal Aken. Raja harimau dengan wajah ceria masuk ke dalam ruangan. Aken, kabar baik. Para bajingan itu menganggap guru sebagai pendiri mereka. Aken mendengar ucapan itu langsung sangat senang. Sebagai informasi, pendiri gerbang Tai Yi sudah lama tiada di dunia ini. Tidak ada bukti yang mendukung. Guru memiliki kemampuan luar biasa di tangannya. Cukup untuk menipu orang-orang di gerbang Tai Yi. Jika memang begitu, mulai sekarang kita tidak perlu khawatir tentang gerbang Tai Yi lagi. Raja harimau segera bertanya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus memberitahu guru tentang hal ini? Achan menggelengkan kepalanya. Harus menyusahkan guru untuk menulis sesuatu. Ketua kelas, kamu pergi ambil orangnya. Bawa ke gudang sesuai rencana. Saya akan segera ke sana. Sambil berkata, Aken mengambil selembar kertas putih. Berdiri dan berlari menuju tempat tinggalmu. Saat ini kamu duduk di dalam ruangan memeriksa kemajuan belajar siswa-siswa. Hampir semua orang mendekati nilai 100. Tiba-tiba terdengar suara Aken dari luar pintu. Guru, apakah Anda ada? Aken masuk ke dalam ruangan dan menyebarkan kertas putih di atas meja. Guru, saya ingin meminta bantuan Anda dengan sesuatu. Apa yang Anda ajarkan kemarin tentang teori kuno yang sederhana? Bisakah Anda menuliskan kalimat pertama untuk saya? Saya memiliki beberapa teman bermain di desa sebelah. Saya mendengar bahwa di desa kita ada guru yang juga ingin belajar sesuatu. Anda tidak keberatan, kan? Kamu mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kecintaan untuk belajar adalah hal yang baik. Kemudian Anda mengambil pena dan menulis kalimat yang Anda ajarkan kemarin. Setelah berpikir sejenak, Anda mengeluarkan selembar kertas tambahan. Anda menulis kalimat tambahan yang pernah diajarkan kepada murid. Anda menyerahkan semua kalimat tersebut kepada Aken. Ambil ini. Jika teman-teman bermainmu tertarik, ajak mereka untuk ikut kelas. Baiklah. Terima kasih, Guru. Aken dengan cepat menyetujui. Ia berbalik dan keluar dari rumah dengan percaya diri. Di antara hutan, Sang Tua Agung dan pemimpin puncak Ling Xiu menunggu sejenak. Akhirnya mereka menunggu Tiger Ji. 3 orang segera maju dan memberi hormat sambil bertanya. Yang mulia makhluk ilahi. Tidak tahu apakah nenek moyang kita bersedia menemui kami. Tiger Ji menggelengkan kepala dengan ekspresi menyesal. Guru sudah terbiasa dengan ketenangan selama bertahun-tahun. Tidak ingin bertemu dengan orang. Mendengar ini, ekspresi wajah kedua orang tua besar itu langsung memudarkan. Suasana hati jatuh ke titik terendah. Sepertinya kali ini mereka benar-benar membuat sang nenek marah. Melihat wajah mereka yang buruk, Huji akhirnya menambahkan. Namun, guru itu juga berkata, mengingat bahwa kalian tidak ada niat jahat, tidak akan diselidiki lebih lanjut. Kalian berdua ikut saya saja. Saya akan membawa kalian untuk mencari generasi muda itu dan membawa mereka pergi. Sepanjang jalan sampai di depan pintu gudang. Apa yang mereka lihat di sepanjang jalan membuat keduanya ternganga. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Gunung Suci di dalamnya akan memiliki pemandangan seperti ini. Hanya dengan melihat tata letaknya, tempat ini tampak seperti desa biasa. Rumah dan ladangnya sangat biasa. Namun jika dilihat lebih dekat, bisa ditemukan bahwa di sini terdapat berbagai tanaman herba langka. Obat suci yang jarang terlihat di luar bisa ditemukan di mana-mana di sini. Di sekeliling ada banyak makhluk mistis. Kebanyakan makhluk ini belum melakukan transformasi. Namun, dari jauh sudah bisa terdengar makhluk-makhluk ini berbicara dengan kata-kata manusia. Tingkah lakunya juga tidak berbeda dengan manusia. Jelas bahwa kecerdasan makhluk-makhluk ini sudah melampaui tingkat transformasi. Pada saat itu, Raja Harimau mendorong pintu gudang. Ia memberikan isyarat kepada keduanya untuk masuk. Masuklah. Semua generasi muda ada di dalam sana. Kedua orang itu masuk ke dalam gudang. Mereka melihat sekelompok junior yang terikat dengan ranting willow. Mereka menyusut di sudut dan tidak berani bersuara. Yang menjaga di depan generasi muda ternyata adalah sebatang ginseng tua. Ginseng tua itu duduk di tepi meja, terus-menerus mengamati karya seni di tangannya. Ia terlihat sangat menikmati. Kedua orang itu dengan hati-hati duduk di depan ginseng tua. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Herbal Suci. Pasti Anda sudah mengetahui maksud kedatangan kami berdua. Apakah ada perintah dari nenek moyang yang kami tidak ketahui? Di sebelah, para generasi muda yang terikat. Melihat guru mereka yang begitu merendah, mereka semua terbelalak dengan mata terbuka lebar. Kelola generasi muda di dalam pintu dengan baik ke depannya. Dalam ingatannya, sang kepala tua selalu ketat dan serius. Tidak ada satupun junior di dalam pintu yang berani bersikap seenaknya di depan sang kepala tua. Terutama Fang Yi. Guru mengatakan bahwa dia sudah lama tidak melihat dunia luar. Tidak ingin terganggu. Jadi, biarkan saya menyampaikan pesan kepada kalian berdua. Sambil memberikan sedikit barang kecil kepada ketiga orang. Mohon petunjuk dari Yang Mulia Sumber Ilahi. Keduanya segera saling memberi hormat dengan tangan terlipat. Menajamkan telinga dan mendengarkan dengan saksama. Achen merapikan janggutnya dan berkata sambil tersenyum. Itu bukan masalah penting. Guru sudah berkata. Tinggal di sini. Hanya untuk mencari ketenangan.
Mulai sekarang, jaga baik-baik generasi penerus di dalam pintu. Jangan mendekati tempat ini tanpa panggilan dari guru. Selain itu, guru meminta saya untuk memberikan 2 kaligrafi ini kepada kalian. Sambil berkata, Achen pun menyerahkan kaligrafi yang ditulis tangan olehmu. 2 kaligrafi itu diletakkan di depan mereka. Salah satunya adalah teori keangkuhan purba. Keduanya melihat teori keangkuhan purba. Saat pertama kali melihat, matanya langsung terbelalak. Berbeda dengan yang dicopi oleh pemimpin Ling Xiupik. Melihat tulisan tanganmu, perasaan pencerahan itu jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Bahkan sang tua-tua pun merasakannya dengan jelas. Kendala kultivasi pribadinya perlahan mulai melonggar. Achen sudah memprediksi hasil seperti ini. Siapa sebenarnya gurunya? Karya tulisan ini adalah kartu terbesarnya. Dengan kemampuan ini, tidak perlu khawatir Taiji Xianmen tidak akan berkompromi. Para junior di samping tidak tahu tulisan siapa ini. Mereka juga tidak tahu apa kegunaannya. Mereka bahkan bingung bagaimana 2 orang tua itu akan menjawab. Dalam sekejap, semua orang ternganga. Hanya melihat sang ketua agung dan penguasa puncak Ling Xiu. Ternyata mereka berdua berdiri dan mundur selangkah. Dengan hormat mereka berlutut di depan karya tulisan itu. Dahi mereka menempel di tanah dengan sangat khusyuk. Mereka mengucapkan terima kasih kepada leluhur atas karunia ini. Bangkitlah. Kaligrafi ini adalah hadiah dari guru untuk gerbang suci Taiyi. Ada 1 kaligrafi lagi yang diberikan kepada kalian berdua dan anak-anak muda lainnya sebagai nasihat. Ketiga orang itu berdiri dan dengan tidak sabar mengambil kaligrafi yang lain. Di atasnya tertulis, belajar tanpa berpikir adalah sia-sia. Berpikir tanpa belajar adalah berbahaya. Kamu mendengar kata-kata ginseng tua. Awalnya mengira kaligrafi ini ditujukan untuk anak-anak di desa sebelah. Maka, ditambahkanlah kalimat ini. Tujuannya adalah untuk memberitahu anak-anak di desa sebelah. Mereka harus rajin belajar dan bijak berpikir. Ketiga hal itu tidak boleh kurang satupun. Namun bagi mata sang kakak tua dan penguasa puncak Ling Xiu, ini benar-benar merupakan tingkat pemahaman yang berbeda. Melihat kaligrafi ini, kedua orang itu terdiam dalam keheranan. Kemampuan mereka tidak berkembang seperti sebelumnya. Namun, dalam ketidaksadaran, seolah mereka menerima pencerahan besar. Banyak masalah yang sulit dalam pertapaan seketika terpecahkan. Segala sesuatu menjadi sangat jelas. Mereka saling memandang. Melalui tatapan keheranan satu sama lain, mereka mengonfirmasi dugaan mereka. Ini sudah bukan sekadar cara untuk berlatih. Harus disebut sebagai Dao. Menyusun aturan langit dan bumi. Jalan yang menghubungkan segala sesuatu di dunia. Hanya Dao yang bisa memberikan wawasan yang begitu tinggi kepada seseorang. Sang nenek pasti telah memahami penciptaan. Telah mencapai keadaan tanpa bentuk yang hanya ada dalam legenda. Sejak memasuki desa ini, dia telah dengan cermat merasakan atmosfer di sini. Tidak menemukan jejak aura dari seorang ahli. Awalnya mengira nenek tidak ingin bertemu mereka. Tetapi melihat bahwa kaligrafi nenek ternyata tersembunyi. Dia pun sepenuhnya memahami Dao. Nenek sudah memahami Dao sejak lama. Memahami aturan dunia ini. Tanpa bentuk di antara langit dan bumi. Tak bisa dirasakan. Tak ada jejak yang dapat ditemukan. Sang kepala tua menarik napas dalam-dalam. Untungnya kali ini nenek tidak berniat marah dan menghukum mereka. Jika tidak, jika nenek marah, cukup dalam sekejap, dari pemimpin sekte Taiyi hingga ratu pengajar, hingga murid-murid, takutnya tidak ada satupun yang bisa selamat. Barang-barang ini sudah diberikan kepada kalian. Kata-kata guru juga sudah disampaikan. Dengan ini saya tidak akan menahan kalian berdua lebih lama. 3 orang, bawa junior-junior itu pulang lebih awal. Keduanya segera mengangguk, mengajak para junior untuk berangkat pergi. Tidak berani berhenti bahkan 1 menit pun. Setelah orang-orang pergi jauh, Aken dan yang menjaga di luar. Harimau Ji baru saja tertawa terbahak-bahak. Ternyata kamu memang punya cara. Harimau Ji mengacungkan jempol dan tertawa berkata, terima kasih kepada guru. Jika bukan karena kekuatan luar biasa guru, mereka tidak akan pergi. Aken menggerakkan jenggotnya dan tersenyum berkata. Sementara itu di aula besar pintu Taoisme Taiyi, banyak orang dewasa berkumpul. Di bawah aula, banyak junior juga dipanggil untuk menunggu perintah. Di atas panggung, Elda tua berdiri. Para siswa, hari ini di dalam gerbang akan diumumkan suatu hal besar. Dengarkan dengan serius, jangan sampai dianggap enteng. Elda tua berkata sambil menggantung 2 karya kaligrafi yang dibingkai. Di kiri dan kanan menggantung di aula dengan kain merah menutupinya. Sang pentua melihat 2 karya seni tinta dan berkata, setelah diperiksa, di dalam gunung suci adalah tempat suci dari Taisian, tempat pertapaan dari pendiri sekte kita. Makhluk spiritual di gunung ini adalah ajaran langsung dari sang pendahulu. Binatang suci penjaga gunung yang telah diajari dan dibimbing. Mulai hari ini, tidak ada yang boleh sembarangan menginjak gunung suci. Pelanggar akan dihukum sesuai dengan hukuman tertinggi di sekte. Selain itu, 2 karya seni ini adalah tulisan tangan sang pendahulu. Ini adalah metode pertapaan yang paling terbaik. Hari ini saya akan menunjukkan salah satunya kepada kalian. Satu lagi hanya dapat dilihat oleh mereka yang berprestasi luar biasa. Diterbitkan. Karya yang bertuliskan, belajar, pun dibuka. Semua junior melihat karya seni tersebut. Sama seperti sang pentua dan kepala puncak Ling Xiu. Dalam sekejap, perasaan pencerahan muncul di hati. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang membuka pemahaman mereka. Di waktu senja, kamu duduk di tepi meja. Sambil memeriksa kemajuan belajar siswa di sistem. Mulai menyusun soal ujian. Tiba-tiba notifikasi sistem datang. Selalu ada orang-orang yang berbakat dan cepat belajar. Silakan pemilik konfirmasi. Notifikasi sistem, murid baru terdeteksi. Seharusnya anak dari desa sebelah yang diceritakan Ahken. Kamu kembali fokus dan mulai mengonfirmasi informasi murid baru. Melihat satu persatu. Sebagian besar dari murid baru ini memiliki kemajuan belajar tidak lebih dari 5. Ini juga sesuai dengan harapanmu. Namun, ada satu yang membuatmu cukup terkejut. Murid baru Fang Yi. Kemajuan belajar 100. Dapat mulai ujian lanjutan.
Anak ini ternyata sangat hebat. Baru saja dicatat oleh sistem dan sudah bisa memulai ujian. Kamu tidak bisa tidak mengagumi. Namun, setelah dipikir-pikir, itu juga tidak aneh. Selalu ada orang yang berbakat luar biasa dan cepat belajar. Ini adalah hal yang baik. Setelah berpikir sejenak, kamu pun mengambil keputusan. Berdiri dengan tongkat buta dan mencari Ahken. Ahken saat ini sedang mengamati teori kuno. Dia sudah merasakan bahwa dia tidak jauh dari transformasi. Tiba-tiba terdengar suara tongkat buta dari luar rumah. Achan segera berdiri untuk menyambut. Kamu masuk ke dalam ruangan, duduk, dan bertanya dengan senyum. Ginseng tua menjawab dengan senyuman. Tidak mengganggu istirahatmu, kan? Tidak, tidak sama sekali. Guru, saya mendengar bahwa Anda sedang menyiapkan ujian untuk saya. Ahken menjawab dengan senyuman. Kamu, rubah emas dan kecil perak. Soal ujian untuk ketiga kalian sudah siap. Besok bisa ujian. Kamu melihat dari sistem bahwa ketiga orang ini belajar. Progresnya malam ini sudah mencapai 100. Ujian bisa dimulai sekarang. Kemudian kamu terdiam sejenak dan menambahkan. Namun sebelum ujian, guru ingin kamu pergi sebentar. Kamu sudah mengantarkan barang yang ditulis guru ke desa sebelah, kan? Ah, sudah saya kirim. Orang-orang di desa sebelah sangat menyukainya. Bagus kalau begitu. Besok kamu pergi ke desa sebelah untuk mencari anak yang bernama Fang Yi. Ajak dia datang untuk ujian besok. Mendengar itu, Ginseng tua tertegun sejenak. Segera setelah itu, dia langsung bereaksi. Dia telah memeriksa setiap anak muda dari sekte Tai Yi yang ditangkap. Memang ada seseorang yang bernama Fang Yi. Hanya satu langkah lagi untuk mencapai tingkat dasar. Sepertinya setelah melihat karya guru, ada pemahaman yang mendalam. Segera akan melewati ujian. Ahken segera menjawab dengan setuju. Guru yang baik. Besok saya akan memanggilnya untuk datang. Keesokan harinya, Fang Yi mengikuti Ahken sampai ke desa. Meskipun sudah mempersiapkan diri secara mental, namun tetap tidak bisa menghindari rasa takut sedikit. Senior tanaman suci. Tidak tahu apakah hari ini saya akan beruntung bertemu dengan leluhur. Ahken hanya tersenyum tanpa menjawab. Jika bertemu dengan guru, harus bisa menjaga ucapanmu. Guru tidak suka dipanggil leluhur oleh orang lain. Semua orang memanggilnya guru. Saling menyebut satu sama lain sebagai teman sekelas. Jika berbicara sembarangan dan membuat guru tidak senang, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkanmu. Terima kasih atas bimbingan, senior. Fang Yi segera melipat tangan dan memberi hormat. Menjawab dengan hormat. Setelah beberapa saat, Ahken membawa Fang Yi masuk ke dalam ruang kuliah dan duduk. Tunggu di sini. Nanti guru akan datang untuk memberikan soal ujian padamu. Tidak lama kemudian terdengar suara tongkat buta yang mengetuk tanah dari luar. Anda memasuki ruang kuliah dan bertanya. Ahken, gadis yang bernama Fang Yi sudah datang? Murid Fang Yi. Menghadap, guruku. Fang Yi segera berdiri dan menjawab dengan hormat. Kata, kakek tua, hampir terucap. Baik, yang penting dia sudah datang. Siap-siap untuk memulai ujian. Anda mengangguk dengan puas. Mendistribusikan lembar ujian. Fang Yi sangat bingung. Bukankah ini untuk menghadapi ujian? Kenapa jadi ujian tertulis? Apakah ini metode khusus dari kakek tua? Tetapi ketika melihat lembar ujian, Fang Yi langsung kecekik parah seketika. Ini jelas bukan lembar ujian. Ini jelas adalah salinan dari kitab rahasia Tia Yi Xianmen. Dan soal-soal yang disebut itu adalah untuk meminta dia menuliskan pemahamannya tentang kitab rahasia. Dia baru menyadari maksud gurunya. Memahami kitab rahasia adalah cara terbaik untuk melewati ujian. Jika bisa memiliki pemahaman yang mendalam tentang kitab rahasia, maka melewati beberapa lapisan kemampuan bukanlah hal yang mustahil. Tidak boleh mengecewakan petunjuk dari leluhur. Fang Yi diam-diam memberi semangat pada dirinya sendiri. Mengeluarkan koleksinya dari lengan bajunya. Ini adalah sebuah pil membangun fondasi. Bagi seorang praktisi kecil yang dekat dengan pembentukan fondasi, barang ini sangat berharga. Mengonsumsi pil ini meningkatkan tingkat keberhasilan pembentukan fondasi hampir 2 kali lipat. Teman sekelas Fang Yi. Apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba kamu bertanya. Menyontek itu tidak baik. Tanpa menunggu Fang Yi menjelaskan, kamu langsung menggunakan tongkat. Tongkatmu mengetuk meja Fang Yi. Meskipun kamu tidak bisa melihat, namun kamu bisa mendengar gerakan kecil Fang Yi. Dalam pikiranmu, 9 dari 10 kemungkinan dia sedang menyontek. Kamu mendekati meja Fang Yi dan mengulurkan tangan untuk meminta. Serahkan. Ujian harus bergantung pada kemampuan nyata sendiri. Mengingat ini adalah yang pertama, tidak akan ditindaklanjuti. Jika ada lagi kali berikutnya, kamu tidak akan diizinkan ikut ujian. Fang Yi terkejut dan menggigil. Dia segera menyerahkan pil membangun fondasi ke tanganmu. Kamu menyentuh pil membangun fondasi yang bulat dan mengernyitkan dahi. Tidak akan terjadi lagi. Setelah berbicara, dia langsung melemparkan pil dasar ke keranjang bambu di samping kakinya. Fang Yi menelan ludah dengan keras. Hatinya sangat terkejut. Dia berpikir, tak heran adalah leluhur. Benar-benar ketat. Pil dasar memang dapat membantu para murid meningkatkan tingkat keberhasilan pembangunan dasar. Tetapi tingkat keahlian yang didapat dari pil dasar pasti tidak sekuat yang dibangun sendiri. Lelucon bisa mencapai tingkat saat ini. Pastinya dia sangat teliti dalam setiap detail. Tidak heran jika penggunaan pil dasar di mata leluhur dianggap sebagai kecurangan oleh leluhur. Siswa menyadari kesalahan. Fang Yi segera mengangguk. Dengan jujur mulai berkonsentrasi menjawab soal. Dalam pandanganmu, pil bulat ini hanyalah bola tanah. Hanya berisi catatan kecil di atasnya. Mengenai rahasia gerbang Dewa Tai dalam ujian. Tentunya kamu juga tidak akan melihatnya. Ujian dibuat oleh sistem, tidak ada hubungannya denganmu. Waktu berlalu detik demi detik. Fang Yi sambil menjawab soal. Sementara itu, ia sesekali tertarik oleh gerakan di sekitarnya. Pertama-tama, Achan mengalami transformasi. Tubuhnya diselimuti oleh cahaya emas. Hampir setiap waktu teh, selalu ada satu makhluk halus yang mulai bertransformasi. Ujian tidak panjang. Soal-soalnya juga tidak banyak. Sekitar setengah jam,
semua siswa telah menyelesaikan ujian. Ketika kakak perempuan Fang menjatuhkan goresan terakhirnya, sebagian besar makhluk halus di sekitarnya sudah menyelesaikan transformasi. Achan berubah menjadi seorang pemuda yang tampak seperti seorang sarjana. Matanya lembut. Dia memiliki aura ilmiah. Serigala perak berubah menjadi seorang pemuda berambut perak. Wajahnya memiliki sedikit aura berbahaya. Alis dan matanya tajam. Pohon willow berubah menjadi seorang wanita cantik dengan rambut panjang yang melambai. 3.000 helai rambut. Bergerak sendiri tanpa angin. Monyet emas berubah menjadi seorang remaja berambut emas dengan sanggul. Imut seperti boneka porselin yang indah. Sedangkan kakak perempuan Fang berkonsentrasi dan merenungi dirinya sendiri. Di dalam lautan ki dantiannya, ki emas mengalir deras seperti kabut. Dasar telah terbentuk. Siswa Achan, Xiao Yin Liu Er, Jin Li Er. Anak kecil Fang Yi berhasil lulus ujian. Kini hadiah akan diberikan. Barusan, sejumlah hewan, termasuk Fang Yi, telah lulus ujian. Mereka semua berhasil melakukan transformasi dan membentuk dasar. Di dalam pikiranmu tiba-tiba terdengar notifikasi sistem. Buku panduan lanjutan volume kedua hingga ketujuh telah dibuka untuk tuan rumah. Kamu masih belum merasakan apa yang disebut hadiah itu. Di dalam hati sedikit merasa putus asa. Sepertinya sistem sudah bertekad untuk membuatmu mengajarkan ilmu medis kepada para siswa. Tanpa disadari di mata siswa-siswa. Saat ini, 6 cahaya emas turun dari langit. Jatuh ke antara alismu. Fang Yi merasa paling terkejut. Pemandangan seperti ini pernah dia lihat dalam catatan tangan sang permaisuri. Cahaya emas yang turun dari langit adalah fenomena yang hanya terjadi saat jalan agung diberikan oleh surga. Pada tahun itu, permaisuri berhasil memahami jalan. Cahaya emas yang turun dari langit memasuki alismu membuat dunia pertapaan heboh. Semua orang mengatakan bahwa sang permaisuri memperoleh bakat untuk menjadi suci. Nona Fang Yi, setelah mendengarkan pelajaran, ingatlah untuk mencatat dengan baik dan membawanya pulang. Saat ini, cahaya emas dari jalan besar memasuki dahi kamu. Namun, kamu sama sekali tidak menyadarinya. Seolah-olah berkat jalan yang diberikan oleh langit sama sekali tidak cukup untuk membangkitkan sedikit riak dalam hatimu. Justru kamu terlihat putus asa. Setelah cahaya emas menghilang, kamu melambaikan tangan dan menyapa. Kalian juga sudah selesai ujian. Pergilah dan panggil orang-orang lainnya. Nona Fang Yi, setelah mendengarkan pelajaran, ingat untuk mencatatnya dan membawanya pulang. Kamu juga tidak terburu-buru untuk pulang. Pergilah setelah mendengarkan pelajaran. Hari ini kita akan membahas kalimat kedua dari teori kebangkitan surgawi. Nona Fang Yi, setelah selesai kelas, ingat untuk mencatat dan membawanya pulang. Mendengar kata-kata itu, Fang Yi seketika merasa sangat senang. Terima kasih, guru. Siswa pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk belajar. Sore hari, di dalam gerbang suci Tai Yi. Di aula besar, sang kakek tua dan penguasa puncak Ling Xiu sedang duduk berhadapan bermain catur. Keduanya sedang berbincang ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar ruangan. Fang Yi cepat-cepat berjalan masuk ke aula dan memberikan hormat kepada mereka berdua. Kemudian kedua tangan mengangkat selembar kertas sutra. Ini adalah kelanjutan dari ajaran yang diberikan oleh para leluhur. Silakan dua guru untuk melihatnya. Mendengar kata-kata ini, sang elder agung dan pemimpin puncak Ling Xiu tertegun. Rahang kedua orang itu terasa seperti mengeluarkan suara terkilir. Terlihat di kertas sutra tertulis bagian kedua dari teori kuno yang suci. Lalu bertanya kepada guru langit. Orang-orang kuno, berusia 100 tahun tetapi tidak menurun. Namun manusia zaman sekarang, setengah dari mereka sudah melemah. Zaman telah berbeda. Bagian ini tidak seperti sebelumnya yang bisa membantu dalam pertapaan hanya dengan melihat tulisan indah. Mengamati dengan teliti tidak ada perubahan dalam hal kemahiran. Namun membuat sang elder agung dan pemimpin puncak Ling Xiu terbenam dalam pemikiran. Setelah beberapa lama, sang elder agung akhirnya berbicara. Kata-kata leluhur ini adalah untuk mengingatkan kita. Tampaknya mengisyaratkan bahwa tubuh manusia sekarang tidak sekuat zaman kuno. Sebenarnya leluhur sedang mengatakan bahwa kita saat ini, metode pertapaan kita memiliki masalah. Para praktisi saat ini terlalu menekankan pada kemahiran. Tidak peduli sama sekali pada metode pemurnian tubuh. Jika terus seperti ini, tidak akan berhasil. Pemimpin puncak Ling Xiu segera menyetujui pemikiran ini. Menurutku, hal ini harus segera dilaporkan kepada pemimpin. Dengan perintah langsung dari pemimpin untuk mengubah metode latihan di dalam sekte. Pemimpin puncak Ling Xiu menoleh kepada Fang Yi. Murid, kamu adalah murid langsung dari pemimpin. Jaringan adalah utusan dari leluhur. Kamu juga pergi bersama kami. Jika pemimpin merespon, kamu harus memberitahukan hal ini kepada pemimpin secara lengkap. Fang Yi segera membungkuk dan memberikan salam. Berdiri dan mengikuti kedua guru menuju tempat pemimpin wanita yang sedang meditasi. Di puncak Yunlu terdapat sebuah bangunan kuno yang megah. Tempat ini adalah lokasi meditasi para pemimpin sepanjang sejarah sekte Tai Yi. Sang kakak tua mengambil sebuah lonceng emas ungu dari dalam bajunya. Berdiri di depan pintu aula dan mengayunkan dengan lembut. Ketiga orang itu dia menunggu selama satu batang dupa. Di dalam istana tidak ada balasan yang diterima. Sepertinya kita datang di waktu yang tidak tepat. Sang pemimpin tua menghela napas. Sudahlah, ini adalah maksud dari leluhur. Mari kita siapkan terlebih dahulu. Pasti pemegang pintu juga mengetahui hal ini dan tidak akan menyalahkan kita. Setelah mengatakannya, ketiga orang itu berniat berbalik dan pergi. Tiba-tiba suara gemuruh datang dari langit. Di atas awan tanpa petir yang bergejolak. Menyadari suara petir, sang elders agung dan pemimpin puncak Ling Xiu yang pertama kali. Yang terpikir adalah ujian langit yang akan datang. Namun saat ketiga orang itu menengadah ke langit, yang berkumpul bukanlah awan petir biasa, melainkan sekumpulan awan merah segar seperti darah. Cahaya petir yang menjulang dari awan ternyata menyebar, memancarkan warna merah gelap yang aneh. Sang pemimpin tua langsung berseru, "Petir darah setan. Tidak baik. Jika ada masalah, pemegang pintu bisa. Yang tua tujuh, cepat sampaikan pesan kepada semua orang untuk membuka formasi pelindung gunung." Puncak Ling Xiu juga segera menyadari bahwa keadaan tidak baik.
mengeluarkan tongkat suara untuk mengirim pesan. Belum sempat dia membuka mulut, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Tampak sosok muncul di antara awan darah. Suara menggelegar menyebar ke sekeliling. Awan darah seolah dalam sekejap, dipotong oleh ribuan bilah tajam. Menjadi banyak pecahan yang tersebar. Di saat yang sama sosok itu juga seperti burung yang terbang patah sayapnya jatuh, mengangkat debu ke sekeliling. Debu perlahan-lahan menghilang. Sosok itu juga berdiri dengan goyah. Perlahan-lahan berjalan menuju raksasa. Sang elders besar. Tetua ketujuh. Jangan khawatir. Saya belum kehilangan kendali. Suara yang agak lemah terdengar dari balik asap. Saat ini, Putri Yunlu sudah tidak memiliki wibawa yang angkuh. Putri Yunlu mengusap darah di dahi. Mengayunkan lengan bajunya, mengenakan jubah baru. Sangat menyedihkan dan juga menyebalkan. Sejak saya menerima jalan yang diberkati lebih dari 50 tahun yang lalu, saya menganggap diri saya telah memahami jalan yang benar. Mengapa ini adalah tantangan terakhir? Saya hanya tidak bisa melewatinya. Sang elders besar berbicara dengan khawatir. Boleh saya bertanya mengapa pemimpin saya kalah? Tadi petir darah setan muncul dan kami semua merasa ketakutan. Putri Yunlu hanya bisa tersenyum pahit. Bukankah itu karena saya adalah seorang perempuan? Tubuh hukum saya yang lemah tidak dapat menahan pembasuhan jalan yang benar. Jika tidak demikian, saya sudah lama mencapai kesucian.